Militer Israel melancarkan serangan udara ke Beirut pada hari Sabtu. Militer Israel menyatakan tengah menggempur basis Hizbullah di ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan udara ini merupakan eskalasi mematikan sebagai dampak perang melawan Iran setelah Hizbullah mulai menembaki Israel demi membela Teheran sejak 2 Maret lalu. Serangan Israel ke Beirut ini berbarengan dengan momen Amerika Serikat mengirim ribuan personel marinir tambahan ke Timur Tengah. Rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tidak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Semen, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Pasca serangan rudal Israel yang menghantam jurnalis Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Joseph, Duta Besar Israel untuk Rusia. Kemenlu Rusia memanggil Oded Joseph untuk meminta keterangan terkait serangan rudal yang mengenai jurnalis media Rusia. Sebelumnya Kemenlu mengutuk Israel atas serangan yang jelas-jelas mengenai jurnalis. Sementara itu Duta Besar Israel untuk Rusia tidak memberikan komentar apapun pasca pertemuannya dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. Ambassador, IDF jet hit RT's journalists in Lebanon. Who's going to be carrying the investigation? Thank you very much. Thank you. Ribuan orang di Teheran menghadiri pemakaman Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib yang syahid dalam serangan udara Zionis Israel pada hari Rabu. Para pelayat menyambut di samping truk yang membawa jenazah Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib di dekat Grand Musola di Teheran. Isa Zaripur, mantan Menteri TIK Iran, mengklaim bahwa Iran baru-baru ini menunjukkan bahwa kekuatan Amerika Serikat di kawasan Teluk sedang melemah. Pemerintah Iran mengatakan Selat Hormuz terbuka bagi negara-negara sahabat dan negara-negara yang tidak bermusuhan tetapi tertutup bagi musuh. Sebelumnya Israel melaporkan kematian Khatib yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Perang melawan Iran berupaya menambah pengeluaran militer Amerika Serikat jauh lebih banyak. Pentagon pun meminta anggaran tambahan ke Senat. Menteri Pertahanan dan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai perang melawan Iran. Tidak tanggung-tanggung nilainya mencapai 200 miliar dolar atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Hegseth bertarik butuh anggaran besar untuk membunuh penjahat. $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Ensure that our ammunition everything's refilled and not just refilled, but. Harga bensin di Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi sejak 2022. Warga Amerika mengeluhkan kenaikan ini membuat perekonomian menjadi sangat sulit. He's the one should be paying for it, but it doesn't come out of his pocket, it comes out of our pocket. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally look at that. That is real, folks. Right here. $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. They weren't lying, guys. It's real. People out here taking pictures. They don't even believe it. $8. $8.21. You might as well get you a horse. Feed is me. Well, as a day-to-day working-class man, it definitely has an impact on my family life, not being able to afford as much. I mean, I'm 25 years old, and I can hardly afford to own a house. I don't understand. What happened to gas prices? 2 weeks ago, gas was $2, and today gas is $4. You guys,
Did gasoline go to college and come back with a master's degree in pricing? What is going on here? Look at gas prices. Banjir di kawasan Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur hingga Minggu siang masih terjadi. Warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir masih merendam RW 1 dan RW 3 Kelurahan Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur hingga Minggu siang. Petugas gabungan mengevakuasi lansia yang terjebak di dalam rumah. Banjir mencapai ketinggian hampir 2 meter, membuat warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang karena air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Di jalan itu hampir sudah ada. Itu yang di sana kan tuh yang pas jembatan sangat dikit, udah begini, apalagi di belakang. Ini aja pakai perahu tuh. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore kemarin membuat volume air di aliran kali cepat meluap hingga siang ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga terendam banjir 1,5 meter di Cibubur, Jakarta Timur. Banjir mengakibatkan luapan air dari Kali Cipinang. Diguyur hujan deras, Kali Cipinang meluap hingga menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah mobil milik warga. Di saat Hari Raya Idul Fitri yang penuh sukacita, sejumlah warga terpaksa mengungsi lantaran ketinggian banjir terus naik hingga mencapai 1,5 meter. Pinggir kali sih bisa 1,5 meteran. 1,5 meter. Karena dia posisinya makin turun ke bawah. Oke, ini pas hari Lebaran tadi? Ya, tadi pas sekitar jam 4 udah mulai hujan. Mulai hujan. Ketinggian di paling dalam itu berapa Pak? Bisa 1,5 meter lah dalam sana. 1,5 meter. Warga berharap banjir cepat surut agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta di hari pertama Idul Fitri menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya terjadi di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Banjir merendam permukiman warga mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Warga setempat mengatakan banjir terjadi setelah hujan deras turun sejak sore hari. Diduga banjir merupakan kiriman dari wilayah hulu, termasuk Bogor yang mengalir melalui Kali Cipinang. Di wilayah RT 5 tercatat sekitar 6 kepala keluarga terdampak banjir. Petugas gabungan termasuk dari pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan membantu warga terdampak. Gimana tuh Pak? Ya biasanya sih kalau hujan sih nggak pernah banjir. Cuma paling sampai sekitar ini doang, sampai masuk ke sini doang. Tadi banjirnya atau tinggi apa Pak sore? Kalau di ujung sono udah lebih sepinggang. Kalau udah di sini paling inilah